Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik dan pentingnya pasar di dalam perekonomian berhubungan dengan struktur pasar. Struktur pasar menggambarkan jumlah pelaku dalam suatu pasar dan menggambarkan tingkat kompetisi yang terjadi dalam pasar tersebut. Struktur pasar dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu ada pasar persaingan sempurna, lalu yang kedua ada pasar monopoli, yang ketiga ada pasar oligopoli, dan yang terakhir atau yang keempat adalah pasar monopolistik. Untuk lebih memahami mengenai hal ini, maka kami akan sedikit menjelaskan mengenai 4 jenis struktur pasar tersebut. Perkenalkan, saya Noviatika Salsabila. Di sini saya sebagai moderator dan juga pemateri. Nantinya akan ada 5 rekan saya juga yang akan membantu menjelaskan materi ini, yaitu yang pertama ada Mas Nuro, yang kedua ada Ginayat Sofia, yang ketiga ada Intan Dipratiwi, yang keempat ada Muhammad Fahriza, dan yang kelima ada Siti Bandi Atunisa. Jangan lupa simak video penjelasan dari kami ya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur pasar. Pasar merupakan tempat di mana terjadi proses transaksi antara konsumen dan produsen. Sehingga apabila konsumen dan produsen bertemu, akan tercipta harga yang ditentukan oleh kedua belah pihak antara konsumen dan produsen. Nah, struktur pasar merupakan persaingan dan penentuan harga pasar yang dipengaruhi oleh karakter suatu pasar. Struktur pasar dapat juga dipahami sebagai perilaku dan kinerja suatu perusahaan dalam pasar yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bagian strategis yang relatif permanen di lingkungan. Nah, struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen ke beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah atau tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Jumlah penjual, pembeli, skala produksi, dan jenis produksi ini merupakan beberapa hal penting yang akan merubah tingkah laku dan kinerja pasar, sehingga dapat mengubah struktur pasar tersebut. Dari analisa ekonomi, struktur pasar dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna, lalu yang kedua ada pasar monopoli, yang ketiga ada pasar oligopoli, dan yang keempat atau yang terakhir ada pasar monopolistik. Struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh pembeli. Struktur pasar juga akan berpengaruh pada tingkat efisiensi. Jadi, semakin banyak jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar persaingan sempurna dalam perspektif Islam. Jadi, seperti yang diketahui bersama bahwa pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dimana jumlah antara penjual dan pembeli itu sama besarnya dan jenis barang yang ditawarkan atau diperjualbelikan itu bersifat sama atau homogen. Contoh dari pasar ini seperti pasar pada umumnya, yaitu pasar yang menjual beras, sayur, kebutuhan pokok atau buah-buahan. Dan pasar ini tidak memiliki market power atau kekuatan pasar bagi penjualnya, karena penjual di pasar ini sangatlah banyak dan tidak dapat mempengaruhi harga di pasar tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pasar persaingan sempurna. Nah, dalam Islam, umat muslim boleh melakukan apa saja selama masih dalam koridor syariat Islam. Nah, maksudnya adalah selama kegiatan tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan dari syariat Islam. Nah, di sini salah satu aktivitas ekonomi dapat terlihat dalam pasar, di mana bertemunya seorang penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi. Nah, transaksi jual beli diperbolehkan dalam Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'ah wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi
pasar persaingan sempurna diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di sini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya yaitu tidak mengandung hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur gharar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Nah, di sini ada 6. Yang pertama, terdiri dari banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, produk yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga, masing-masing produsen bebas keluar masuk pasar. Yang keempat, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sangat sempurna. Yang kelima, terdapat ketentuan harga pasar. Yang keenam, tidak memerlukan periklanan atau promosi. Nah, yang pertama, terdiri dari banyak penjual dan pembeli. Dalam pasar persaingan sempurna itu terdapat banyak penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya yang kedua, produk yang diperjualbelikan bersifat homogen. Nah, di sini maksudnya adalah produk yang dihasilkan itu tidak ada merek atau suatu hal yang membedakan dari produk tersebut. Nah, jadi dari satu perusahaan dengan perusahaan lain, barang yang dihasilkan itu mempunyai karakteristik yang hampir sama. Nah, selanjutnya yang ketiga, masing-masing produsen bebas keluar masuk pasar. Nah, dalam pasar persaingan sempurna itu tidak ada biaya khusus yang membebani orang-orang yang ada di pasar. Jadi produsen itu bebas keluar masuk pasar, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sangat sempurna. Nah, para pelaku ekonomi yaitu produsen dan konsumen memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan kualitas yang diberikan produk tersebut. Nah, jadi perusahaan itu tidak dapat memberikan harga tinggi dibanding dengan perusahaan yang lainnya. Yang kelima, terdapat ketentuan harga pasar. Nah, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar dengan menjual produknya yang berpatokan dengan harga yang ada atau yang ditetapkan di pasar. Nah, di sini perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga yang ada di pasar. Nah, yang keenam, tidak memerlukan promosi atau periklanan. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, karena barang yang diperjualbelikan itu bersifat homogen, maka di sini tidak diperlukan atau tidak memerlukan promosi atau periklanan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik pasar persaingan sempurna dalam Islam. Jadi, mekanisme pasar yang Islami menurut Ibnu Taimiyah harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Maksudnya, apabila pembeli itu merasa harga yang ditentukan oleh penjual itu mahal, itu pembeli boleh saja keluar dari pasar atau memilih penjual lain. Dan apabila penjual merasa rugi dalam pasar tersebut, itu boleh saja keluar dari pasar. Yang kedua, tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu. Yang ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok dan para penjual pembeli tidak diperbolehkan. Yang keempat, homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut. Yang terakhir, setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, sangat dikecam oleh ajaran Islam. Baik, saya akan menjelaskan tentang monopoli. Monopoli adalah suatu keadaan di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyaingi. Monopoli dalam perspektif Islam adalah menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan menaikkan harga di kemudian hari agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Monopoli dalam ekonomi Islam dikenal sebagai istilah ihtikar, yaitu upaya yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan cara menimbun barang. Berbeda dengan monopoli atau dengan ekonomi konvensional yang bukan hanya dengan menimbun saja,
akan tetapi dengan banyak cara seperti kepemilikan suatu sumber daya yang unik yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain. Selanjutnya itu hukum monopoli. Jumhur ulama berpendapat bahwa monopoli hukumnya haram, sebagaimana dikemukakan oleh ulama kalangan Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah, dan mayoritas Syafi'iyah. Argumentasi yang mereka bangun adalah dari dalil nakli dan akli. Di antara dalil nakli yang mereka jadikan landasan hukum dalam Al-Quran adalah dalam surah Al-Hajj ayat 25 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rusakkan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Argumentasi yang dibangun oleh ulama yang mengharamkan monopoli tidak hanya bersumber dari dalil nakli saja, akan tetapi bersumber pula dari dalil akli. Dan selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan pasar yang ciri-cirinya sangat berlawanan dengan pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar monopoli sebagai berikut. Yang pertama, hanya terdapat satu produsen dalam pasar, dan yang kedua yaitu tidak memiliki barang pengganti yang mirip, dan yang ketiga terdapat hambatan bagi perusahaan lain untuk bisa masuk ke dalam pasar, dan keempat yaitu produsen bertindak sebagai penentu harga, dan yang kelima yaitu promosi tidak diperlukan. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai pasar bersaing monopolistik dalam perspektif Islam. Pasar bersaing monopolistik adalah salah satu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan suatu barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Produsen pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk yang lain. Misalnya, produk yang dilihat dari bentuk fisiknya, fungsinya, kualitasnya. Nah, perbedaannya itu juga dapat dijumpai dalam kaitannya seperti merek, logo, maupun kemasannya. Karena hal ini tuh bisa berpengaruh terhadap daya pembeli. Nah, perbedaan itu biasanya kita kenal dengan istilah diferensiasi produk. Saya ambil contoh produknya seperti pasta gigi. Nah, pasta gigi ini tentunya banyak sekali macam dan mereknya. Mulai dari pasta gigi untuk orang dewasa, anak kecil, dan mereknya itu seperti Pepsodent, Ciptaden, Close Up, dan masih banyak yang lain lagi. Nah, kemudian dari banyaknya macam merek pasta gigi ini, pasti salah satu pasta gigi ini tuh mempunyai perbedaan tersendiri dengan pasta gigi yang lain. Walaupun pasta gigi ini tuh memiliki fungsi yang sama untuk memutihkan gigi kita, untuk mencegah gigi berlubang, tapi entah ya, pasti ada perbedaannya, entah dari perbedaan rasa, kemasan. Kalau rasa itu kan ada yang mint, ada yang biasa gitu kan. Nah, jadi sistem pasar dalam monopolistik ini adalah bersaing secara sehat. Mereka itu mengeluarkan produk yang sejenis tetapi mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, dalam pandangan Islam, pasar monopolistik ini dianggap tidak bermasalah dalam struktur pasar. Yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak perusahaan di industri tersebut atau jumlah produsen yang sangat banyak. Nah, walaupun jumlah produsen atau perusahaan itu banyak, pasti memiliki perbedaan tersendiri dari produk yang mereka buat. Walaupun jenis barangnya itu sama ya. Yang kedua, yaitu meski jenis produknya sama, tapi tidak homogen. Terdapat perbedaan yang menyebabkan konsumen mempunyai pilihan.
Jadi, di pasar monopolistik ini, setiap perusahaan itu mempunyai keunggulan dari produk yang mereka buat, walaupun jenis barangnya yang dibuat itu sama dengan perusahaan lain. Tetapi, konsumen itu kan pasti memiliki penilaian tersendiri terhadap barang yang akan dibeli, sehingga konsumen bebas mau memilih produk yang mana yang dirasa cocok dan dibeli. Kemudian yang ketiga yaitu persaingan yang dilakukan bukan dalam bentuk harga. Karena produsen pada pasar monopolistik ini tuh menentukan harga sesuai dengan harga pasar. Mereka tidak semena-mena dalam melakukan dalam menaikkan ataupun menurunkan harga maupun komoditi itu. Dalam Islam dikatakan bahwa transaksi jual beli itu diperbolehkan, tidak dilarang, melainkan ribalah yang sesungguhnya dilarang. Yang keempat yaitu tidak terdapat rintangan untuk keluar masuk pasar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar bersaing monopolistik. Yang pertama, perusahaan bebas masuk dan keluar dari pasar atau free entry and free exit. Nah, sama seperti di pasar persaingan sempurna. Dalam pasar monopolistik ini, produsen bebas masuk dan keluar dari pasar. Maksudnya apa sih bebas masuk dan keluar dari pasar ini? Nah, bebas masuk dan keluar dari pasar ini tuh maksudnya tidak ada halangan bagi produsen baru yang ingin menjual produknya dalam pasar, dan begitu pun dengan produsen lama yang ingin keluar dari pasar. Kemudian yang kedua yaitu barang yang dihasilkan mempunyai corak yang berbeda atau diferensi produk atau produk diferensiasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas, setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu berbeda, entah dari segi kualitas, entah dari segi rasa, pokoknya itu mempunyai karakter tersendiri, mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, barang yang dihasilkan tidak homogen. Nah, homogen ini kan artinya sama rasa, kayak sama kualitas. Tetapi di pasar monopolistik ini tuh barang yang dihasilkan tidak homogen, artinya tidak sama dalam segi rasa, dalam segi kualitas, dalam segi kemasannya. Pokoknya mempunyai perbedaan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Karakteristik pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, produk yang terdiferensi. Jadi, dapat mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang kedua, jumlah produsen banyak dalam industri. Jadi, banyaknya produsen di pasar ini bisa memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Yang ketiga, mudah masuk dan keluar. Jadi, kebebasan keluar masuk bagi produsen ini dapat mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang keempat, produsen dapat mempengaruhi harga. Selanjutnya, pasar oligopoli. Struktur pasar oligopoli merupakan pasar yang di dalamnya hanya terdiri produk homogen yang dijual oleh produsen atau beberapa perusahaan. Atau secara sederhana, Nainggolan ini mendefinisikan pasar oligopoli ini sebagai pasar yang menguasai pasar, sehingga tindakan satu produsen ini akan mempengaruhi kebijakan produsen lainnya, baik dalam menentukan harga, kapasitas produksi maupun kualitas produk yang di dalamnya hanya terdapat beberapa produsen atau perusahaan. Selanjutnya, ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa orang produsen dengan konsumen yang relatif banyak, sehingga tiap produsen mempunyai pengaruh atas harga. Yang kedua, terdapat barrier to entry bagi produsen lain, sehingga jumlah perusahaan akan cenderung konstan. Yang ketiga, penguasaan pangsa pasar ini ditunjukkan dengan nisbah konsentrasi penjualan
yang dihitung berdasarkan jumlah atau persentase aktiva perusahaan terhadap total aktiva pasar. Yang keempat, perang harga merupakan unsur yang sangat dihindari karena akan menimbulkan kerusakan secara massal dalam pasar oligopoli. Yang kelima, perusahaan yang tidak mampu bersaing akan cenderung melakukan merger dengan perusahaan yang kuat. Yang keenam, inovasi dan penguasaan terhadap teknologi merupakan unsur yang penting dalam kemajuan perusahaan. Nah, demikian tadi video penjelasan dari kelompok kami mengenai struktur pasar. Semoga sedikit yang kami sampaikan nantinya bisa membawa manfaat yang sangat banyak bagi kalian semua. Nah, terima kasih juga kami ucapkan karena kalian sudah menyaksikan penjelasan dari kami sampai selesai dan sudi meluangkan waktunya. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun tindakan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.